Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi itu kata pepatah. Kalau kata saya, tak kenal maka tak sayang, jangan bilang sayang kalau belum kenal. Jadi, ada baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Riana, NPM 1911050176. Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani, MSI. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi, karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang fokus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologi. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit berbahaya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam menjalani pola hidup sehat. Bagaimana cara menjaga lingkungan yang sehat? Mari kita simak bagaimana upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang di sungai dan selokan yang membuat aliran air tidak lancar. Yang kedua, hindari tebang liar. Sebisa mungkin menghindari penebangan hutan liar secara membabi buta dan dapat mengakibatkan gundulnya hutan, seperti pada gambar di samping. Karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor dan lain-lain. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi untuk mengganti hutan yang ditebang. Dengan adanya reboisasi, hutan akan terjaga dan lingkungan asli pun terjaga. Yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Membersihkan lingkungan memang sangatlah penting karena dengan bersihnya lingkungan, dampak positifnya yakni terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan mencakup banyak aspek, antara lain lingkungan alam, lingkungan sekolah, dan lingkungan rumah. Semuanya sama-sama sangat penting untuk menjaganya. Oleh sebab itu, butuh kerjasama dan kerja bakti untuk membersihkan suatu lingkungan secara maksimal. Yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Merusak berbeda dengan menata ulang. Pada poin ini, dilarang merusak tanaman sekitar, yakni tanaman yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa bermanfaat. Dengan selalu menjaga dan merawat tanaman, maka tindakan kita ini termasuk menjaga lingkungan alam. Pada hakikatnya, tanaman-tanaman ini sangat bermanfaat sebagai penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang cukup untuk manusia. Yang kelima, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Membuang bahan kimia di aliran sungai membuat aktivitas dan ekosistem sungai menjadi rusak dan tercemar seperti pada gambar yang kita lihat di samping ini. Yang kita ketahui juga bahwa membuang limbah ke aliran sungai menyebabkan sungai dan sekitarnya menjadi bau. Ini yang menyebabkan hilangnya keaslian ekosistem sungai. Oleh sebab itu, hindari semaksimal mungkin pembuangan limbah ke aliran sungai. Yang keenam, menanam kembali hutan yang gundul. Dengan menanam kembali hutan yang gundul, bisa membuat dan melestarikan alam secara alami, serta menjadi tempat ekosistem yang baik. Menanam hutan yang gundul mampu untuk memperbarui sumber daya alam. Menanam hutan kembali bermakna banyak, yakni seperti menanam hutan bakau, hutan jati, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketujuh adalah melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih dampaknya yakni untuk menghindari bencana tanah longsor. Dengan melakukan tebang pilih, bisa menghemat pohon yang akan ditebang.
Untuk melakukan tebang pilih, biasanya memerlukan perizinan dari pemerintah. Dan saya sangat setuju, karena hampir banyak hutan gundul akibat tebang liar dan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan dan perumahan. Yang kedelapan, mencari ikan dengan cara tradisional. Melakukan pencarian ikan dengan cara tradisional memang aman dan tidak merusak habitat ikan dan ekosistem dalam air. Dengan adanya pencarian ikan dan bom dan racun menimbulkan ekosistem air yang terganggu, seperti memancing di danau lebih baik daripada menggunakan bom dan racun untuk mencari ikan, karena akan merusak ekosistem danau. Begitu juga sebaliknya. Yang kesembilan, menanam pohon di pinggir jalan kota. Menanam pohon di pinggir jalan membantu untuk penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor. Dengan begitu akan sedikit mengurangi efek asap kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang ke-10 adalah membuat terasiring di daerah pegunungan. Manfaat dari sengkedan atau terasiring adalah supaya tidak terjadinya tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat. Dengan adanya terasiring ini juga membuat para petani merasa aman karena sawahnya tidak mudah terkena longsor. Yang ke-11 adalah mengurangi penggunaan asap kimia. Asap kimia yang dimaksud yakni asap rokok, asap pabrik, dan lain-lain yang mengakibatkan banyaknya karbon dioksida yang mengancam keaslian alam. Masih banyak lagi upaya-upaya menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan, mulai dari rumah kita sendiri, misalnya seperti menyapu halaman rumah, rajin membersihkan selokan, dan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Karena itu harus ditanamkan sejak dini. Di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Di agama Islam pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian yang bisa saya sampaikan dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.